Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Iya, mohon maaf kalau agak noise ya karena memang sedang di luar. Saya izin mematikan apa namanya video biar agak mirip eh, sinyalnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memenuhi undangan kami untuk kita diskusi eh, loan amendment loan agreement Karyan Dam. Eh, apa namanya? Kami memang mencoba untuk mengadakan pertemuan ini dalam kesempatan pertama agar beberapa hal nanti kalau memang sekiranya diperlukan itu bisa dilengkapi. Eh, Sekali lagi saya mempersilahkan Bu Ari secara general dulu Bu, prinsipnya begitu yang loan agreement ini penyebabnya apa, kemudian apa yang apa namanya diperlukan, terus amandemennya di bidang apa saja. Nah nanti detailnya dengan teman-teman balai ini agar memudahkan teman-teman di keuangan dan juga di Bappenas memahami secara gampang begitu eh, loan amendement yang ini. Monggo kami persilahkan Bu Ari, kemudian nanti kami eh, sama kalau memang sudah dilakukan diskusi dengan Korea juga disampaikan sehingga prinsip acceptable-nya relatif sudah kita bahas gitu ya dalam artian melalui teman-teman PU atau Balik. Monggo Bu Ari yang general dalam artian prinsip-prinsip tadi kendala pelaksanaannya dan apa yang diamen. Ini saya dorong cepat karena apa namanya eh, sistem spam Karyan ini kan sebetulnya KPBU-nya juga sudah ada jadwalnya gitu ya, sehingga kita coba eh, bahas kalau memang apa nanti biar agak cepat, dan kalau ada kendala-kendala berikutnya itu kita juga terus bisa apa ya tahu dulu dan bagaimana cara cara penyelesaiannya eh, agar kita juga semua aware di sisi beberapa kendala di pelaksanaan loan KSCS ini. Teman-teman balik, terima kasih juga C3. Bu Ari, monggo Bu Ari. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Pak Juari dan Bapak Ibu dari eh, Direktorat SDA Bappenas, dari eh, Balai dan juga dari Direktorat Atap. Izin menyampaikan secara umum usulan kami terkait dengan Amandemen Loan Agreement Karyan Dam Serpong Water Conveyance Systems. Jadi berdasarkan surat Ibu Sekjen tanggal 8 April 2026, kami mengajukan usulan perubahan loan KSCS, amandemen loan KSCS dengan usulan yang pertama yaitu perubahan project completion date dan availability period. Untuk project completion date semula 25 Januari 2028, 54 bulan sejak loan efektif. Kami usulkan menjadi 25 Mei 2028. Sementara untuk availability period ini diajukan yang semula 25 Juli 2028 atau 60 bulan sejak loan efektif menjadi 25 November 2028 atau 64 bulan sejak loan efektif. Nah, ini perubahan project completion date ini karena memang awalnya untuk penyesuaian kontrak dari consulting services yang mana berdasarkan addendum yang diajukan melewati dari project completion date. Kemudian yang kedua, karena ada karena ada perubahan addendum ataupun masa durasi kontrak consulting services, maka diusulkan juga relokasi dana antar kategori untuk penambahan nilai kontrak consulting services.
Jadi dari total contingencies 207,7 dari total kontingensi 45,64 dari total loan 207,7 juta US dollar. Kami ada alokasi dari alokasi kontingensi sebesar 1,192 juta untuk dipindahkan ke base cost, terutama di alokasi consulting services sebesar 1,192 juta. Mungkin demikian Pak untuk yang usulan amandemen perihal yang pertama. Yang hal yang kedua, ada juga usulan terkait klausul di dalam loan agreement terkait disbursement prosedur, yang mana untuk disbursement prosedur di bawah loan klausul 5.8 poin B yang semula untuk minimal disbursement 1 juta US dollar menjadi minimal disbursement 500.000 US dollar. Ini khusus untuk kegiatan consulting services, mengingat untuk kegiatan consulting services untuk mencapai 1 juta US dollar, kontraktor kemarin untuk dalam pengajuan memerlukan bukti yang cukup banyak dan itu juga sedikit menghambat untuk realisasi ataupun uh, pemenuhan kebutuhan di consulting services sendiri. Mungkin atas baik dua hal tersebut dari tiga usulan amandemen, demikian respon penjelasan kami untuk mengawali diskusi yang hari ini terkait usulan kami. Demikian Pak Juari, kami kembalikan. Baik, makasih Bu Ari. Dari tiga hal tersebut, kalau yang terakhir perubahan apa namanya, amount tadi sebetulnya hal yang biasa atau biasa itu pernah dilakukan. Mudah-mudahan biasa atau nanti teman-teman di keuangan. Iya, iya Pak. Sebetulnya karena ini loan pertama ya Pak, untuk yang pendanaan EDPF memang sedikit berbeda dengan EDCR, Oke, sehingga oke, pada nggak apa-apa. saat implementasi teman-teman pelaksana di lapangan setelah melihat pengajuan termin, ternyata terminnya Gede gitu ya tidak harus. tidak bisa melampaui 1 juta. Memang memudahkan bagi pihak bank, tapi sementara di proses cash flow di lapangan ini agak kesulitan, sehingga kami Ya, setelah komunikasi minta supaya memungkinkan tidak diturunkan batasannya sehingga apa penarikan bisa dipercepat itu Pak setelah ada oke. bukti diajukan. Demikian Pak. Baik, yang isu ketiga, kami mintakan komen atau pendapat dari teman-teman keuangan dan juga di Bappenas yang deputi pembiayaan. Monggo Bapak Ibu sekalian, eh, berdasarkan pengalaman gitu ya. Oh itu hal biasa kalau yang tadi pertama kan extension dan juga realokasi biasa dilakukan gitu ya. Cuman yang terakhir ini apakah biasa atau tidak? Atau sebetulnya Bu Ari yang pembahasan ini dengan teman-teman di Korea sudah pernah diobrolin dan acceptable di sisi Koreanya. Ya Pak, izin mungkin nanti teman-teman boleh nambahkan. Untuk yang project completion sebetulnya karena terkait dengan Yang pengajuan yang terakhir aja addendum. Bu Ari kalau Oh, yang project. terakhir. Yang terakhir sudah pernah kita sampaikan Pak, maksudnya sounding ke pihak EDPF ya, sudah pernah kita sampaikan dan mereka apa namanya menyarankan ya memang diproses aja nanti kita pertimbangkan gitu sih Pak, melalui usulan dari Kementerian Keuangan gitu. Ini baik. Monggo teman-teman dari Kementerian Keuangan kemudian nanti teman Bappenas yang di pembiayaan. Silahkan Bapak. Selamat siang Pak Juari, saya Penny Pak Oh iya dari Bu Ben. dari Direktorat Pinjaman dan Hibah. Eh, ya Pak, mungkin izin menanggapi untuk yang usulan yang ketiga tadi ya. Kebetulan sama, kami juga saya kebetulan memegang untuk Korea juga baru ya. Mungkin tadi sebelum sebelum ada rapat ini saya
coba berkonsultasi juga pemegang kepada pemegang portofolio sebelumnya. Memang sebenarnya untuk yang usulan ini case pertama kayaknya seperti itu. Mungkin sama dengan Bu Ari tadi ya. Ini case pertama. Kami pun sebenarnya juga ya itu tadi sebenarnya kami arahnya apakah kalau akan diajukan usulan ini Korea akan setuju atau tidak gitu ya. Itu jadi yang menurut kami sebenarnya mungkin dari pihak Kemenpu sendiri entah di mana yang untuk berkoordinasi terlebih dahulu memungkinkan apa enggak untuk mengajukan usulan seperti ini. Nah, kalau mungkin apa namanya memungkinkan ya kami mungkin akan bisa menindaklanjuti gitu ya. Namun juga nanti terkait dengan muatan klausulnya seperti apa, mungkin itu hal selanjutnya yang perlu didiskusikan baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan Kemenpu nanti ya untuk mengusulkannya kepada pihak Koreanya. Mungkin sementara seperti itu Pak Juari, kalau dari kami pun karena memang belum ada presiden mungkin ya, mungkin juga sebaiknya agar dilakukan diskusi awal ya dengan pihak Koreanya melalui Kementerian PU. Seperti itu Pak, terima kasih. Atau Mbak Fani mungkin ada? Oke, cukup. Ya, sementara dari kami seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Penny. Teman-teman pembiayaan, nanti setelah ini di PKLN, Bu Kris gitu ya, mudah-mudahan Bu Kris agak ada update info terhadap isu yang terakhir. Kalau toh belum nanti uh, ya kita bahas mau siapa gitu. Kalau memang kita meyakinkan lagi gitu ya, memerlukan komunikasi untuk meyakinkan sebagaimana yang di list Bu Penny tadi. Silakan teman-teman Bappenas yang pembiayaan. Baik, selamat sore Pak Juari. Terima kasih atas undangannya Pak. Izin baru bergabung, namun kalau terkait tadi minimal disbursement, memang di kami pun ini belum pernah ada pengalaman Pak. Jadi pengalaman pertama juga mungkin memang stance-nya jadi ditanyakan kembali saja ke rekan-rekan di IDPF-nya di Koreanya apakah hal itu dimungkinkan. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua terkait dengan perubahan completion date gitu ya, terkait 4 bulan ini kami mungkin sudah dibahas sebelumnya oleh Bu Ari dan rekan-rekan, ingin Belum dipastikan saja Bu apa. Bagas yang itu. Oh siapa? Mungkin dari kami juga perlu dipastikan juga apakah ini mencukupi gitu ya untuk penyelesaian Baik, ya kita proyek ini punya karena pengalaman. amandemennya sudah beberapa kali sepertinya Pak ya. Ya Untuk kita punya pengalaman lain gitu ya. iya begitu Pak. Waktunya udah kita tentukan, ternyata dalam waktu berjalan apa ya gitu perlu tambah lagi gitu. Betul, di proyek lainnya ada 4 atau 5 kali ya sepertinya, Yeah. dan penambahannya 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan gitu ya. Jadi harapannya juga bisa dimatangkan gitu usulan yang betul-betul kebutuhannya berapa. Mungkin sementara itu Pak, nanti kami Baik, sambil terima mengikuti kasih diskusi. Bu Bagas. Nanti setelah ini kami sampaikan ke Bu Christine. Tetapi setelahnya itu nanti kita sepakat apakah misalnya usulan ini kita bisa sepakati gitu, dalam artian kita sepakat mau mengusulkan yang kemudian dicek lagi oleh teman-teman PU, karena consideration-nya itu kan kalau batasnya harus ke 1 juta dengan kondisi tertentu bisa menghambat pencairan juga gitu kan. Kalau misalnya tadi belum cukup bukti-buktinya, walaupun mungkin progres fisiknya sudah hampir, itu kan ada lag antara fisik sama dokumen administrasinya. Nah, pertimbangan itu antara lain gitu ya. Kalau kita sudah kita sepakati itu diproses sambil nanti teman-teman PU mengecek lagi dengan Korea gitu. Monggo Bu Christine, ada informasi tambahan kah? Mudah-mudahan di kesempatan apa itu Bu Christine sempat membahas ini dengan teman-teman Korea. Silahkan Bu Christine.
Bu Christine, tadi saya sempat ini ada di list participant atau teman-teman KLN. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih untuk undangannya. Dari KLN, dari kami Pak, kami belum punya pengalaman untuk ini yang pertama kali. Ini yang pertama, kasus pertama untuk kami Baik. menangani ini. Biasanya Reksus Pak. Oh, iya. Ya. Baik, kalau gitu teman-teman keuangan dan teman-teman di Bappenas Pembiayaan, secara prinsip usulan yang isu ketiga ini bisa kita lanjutkan, namun tadi saya mengikuti concernnya teman-teman Bu Penny untuk kita minta teman ngecek sekali lagi ke Korea agar samalah prinsipnya kan suratnya itu agar efektif gitu ya. Dalam artian sudah kita jajaki, kita kirim agar di sana juga tidak kaget-kaget gitu. Monggo Bu Penny kemudian nanti Mbak Bagas untuk yang isu 3 ini. Prinsipnya bisa diproses, kalau iya kita tadi minta tolong teman-teman EU untuk mengecek dengan Koreanya. Iya Pak, maksudnya yang untuk yang prosedur prosedur tadi memang iya. Prinsipnya kami akan mengusulkan sepanjang sudah ada diskusi antara Kementerian PU dengan pihak IDPF Korea tadi. Nah, kalau sudah didapat mungkin kami disampaikan informasi kembali gitu kan. Mungkin itu bagian dari update atas usulan yang telah disampaikan. Yes. Jadi disampaikan kepada kami kembali gitu, Pak. Yes, baik, terima kasih Bu Penny. Mbak Bagas, monggo silakan. Baik Pak, kami juga pada prinsipnya akan memproses, tapi untuk secara formal nanti kami akan menunggu dari Kementerian Keuangan terkait permintaan tanggapan, pertimbangan, baru nanti kita proses seperti biasa, permintaan tanggapan dari Pak Deputi PIP ke Deputi Infrastruktur. Baik, terima kasih. Bu Ari, Bu Kris, langkah yang disarankan tadi bisa ditempuh kan ya, atau harus teman-teman keuangan juga mempertanyakan secara pun gitu, atau teman-teman di Bappenas. Monggo Bu Ari, kalau bisa dari sisi teman-teman PU akan lebih baik dan lebih cepat lah dalam artian bisa mendapatkan informasi tersebut. Monggo Bu Ari, Bu Christine, Bu Gris, mohon maaf Bu Gris. Ya, silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Pak Juari. Sebetulnya kami isu terkait hal ini untuk perubahan amandemen LA kami sudah sounding jauh-jauh hari ya di 2025 ke EDPF karena memang pada saat itu ada satu penarikan yang tidak bisa diproses saat itu. Oke. Sehingga karena belum 1 juta gitu ya. iya karena belum 1 juta waktu 2025. Kita misalnya udah nunggu lama, gitu, maksudnya lama itu udah bekerja sekian lama, Iya. ngajuin kurang dari 1 juta, di sana tidak bisa memenuhi karena di loan agreement-nya tertulis seperti itu nih Bu Ari. Iya. Terus jawaban dari EDPF saat Juli, seingat saya Juli. Jadi jawabannya adalah the borrower in case MOF may submit an official request for amendment of the loan agreement addressed to us gitu Pak. Jadi untuk yang isu tersebut the request letter should include yang pertama amendment request to lower the minimum threshold for disbursement under clause B section 5.3 of the disbursement procedure of the EDPF loan from $1 million to applicable on to berapa ini US dollarnya kata usulkan kan 500 Pak. Waktu itu dia nyariin 300 Okay. applicable only to consulting services gitu Pak. Jadi itu sih. Oke, karena diskusinya sudah relatif dalam gitu oleh Bu Ari, mungkin yang ini diyakinkan lagi Bu, dalam artian kita sudah memproses maksudnya internal government dan
sudah dibahas, yang ini perlu dikonfirmasi lagi gitu dengan Korea menyampaikan begitu sehingga menjadi pegangan ataupun apa ya penguat atau meyakinkan di pihak lain gitu ya, selain PU internal GOI. Mungkin gitu ya Bu Ari, bisa ditempuh ya Bu Ari ya untuk yang isu 3. Ya, Pak. Baik, nanti bisa Bu Kris juga apa namanya menguatkan kalau memang diperlukan. Baik. Nah, kemudian yang pertama saya kan jadi ingat alunnya apa namanya Karian dulu ya, harus memperpanjang, tapi jangan panjang-panjang karena intinya untuk kontraknya agar hidup sambil menunggu loan barunya diproses. Nah, terhadap waktu tadi yang minta 4 bulan atau kurang dari setengah bulan, sebetulnya exercise-nya sejauh apa gitu ya Bu Ari, teman-teman Bali. Nah, ini teman-teman Bali bisa nanti menambahkan exercise-nya sejauh apa, tetapi di luar itu semua kita juga harus memasukkan, kalau di technical itu safety factor gitu ya, faktor amannya itu. Kalau safety factor kan tentunya kualitas bangunannya, misalnya gitu. Kita tambahkan safety factor 10% ya. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu juga ya, cara berpikirnya. Kita masukkan safety factor untuk pemrosesan administrasi ini, katakanlah, yaudahlah minimal setengah bulan. Ini kira-kira untuk meyakinkan bahwa waktu yang diberikan tadi memang bisa cukup untuk kita memproses yang tadi di isu pertama. Nah, yang kedua mungkin teman-teman keuangan, walaupun mungkin yang ini tidak mengundang yang itu Bu Penny, yang hitung beban-beban kita. Mudah-mudahan Bu Penny juga bisa menangkap apakah kalau kita tadi 4 bulan terus kita minta 6 bulan tuh signifikan tambahan biayanya seberapa. Tapi kan tidak hanya faktor itu saja gitu ya, kita memutuskan yang isu 1 ini. Karena kalau kita hanya berpegang itu, nanti kita akhirnya agak boros administratif gitu ya. Ngajuin lagi. Nah, sisi lain boros administratif itu apa ya, kalau kita yang di bawah ini jadi kayak pertaruhan gitu ya, ke atasan dulu ngajuin segini, sekarang ngajuin lagi gimana sih analisisnya gitu kan, kita jadi kayak ya tadi mempertaruhkan. Nah, itu sih pertimbangan kami di dalam membahas yang 1 ini gitu ya, yang isu 1. Monggo Bu Ari, atau mau langsung ke teman Bale, kemudian nanti di teman keuangan. Ya, Pak, untuk yang ini mungkin teman Direktorat Teknik Atap dan teman Balai yang menjelaskan ya, Pak, untuk prediksi apakah waktunya perpanjangan ini cukup benar-benar sampai dengan selesai atau tidak. Mohon izin ya, Pak, dibantu teman-teman teknis dan Balai. Monggo, tidak apa-apa. Silakan teman-teman Bale, monggo. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Dim, Bu Ari, Bapak Ibu sekalian. Izin share screen, Bapak Ibu. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Ari. Melanjutkan apa yang disampaikan Bu Ari tadi, izin Pak Dim, Bapak Ibu sekalian. Untuk usulan kami yang isunya apa tuh? Ya udah, ini sudah 1 isu gitu. Punten, silakan lanjut. Baik, Bapak. Terkait amandemen 7 dan pengajuan usulan dari Balai, kami sudah berkomunikasi melalui email dengan EDPF terkait beberapa usulan kami, mulai dari perpanjangan efektif dari EDPF, kemudian penurunan minimum disbursement requirement dari 1 juta dolar ke 500.000 US dollar. Kemudian juga kami rencana akan menggunakan
sebagian dari kontingensi yang tersisa karena memang kemarin setelah eh, paket konsultan terkontrak dan paket konstruksi terkontrak, sisa pagu pengadaan secara otomatis masuk ke dalam kontingensi. Dan di amandemen 7 ini rencananya kami akan melakukan penambahan nilai kontrak eh, dengan sumber dari porsi kontingensi. Izin menjelaskan Fokus yang isu satu dulu, Mas. Dalam artian yang apa? Penambahan waktu. penambahan waktu. Baik, Pak Dir. Fokus Boleh yang ke itu dulu. Ya. timeline dulu, Mas. Baik, izin Pak Dir. Jadi kalau boleh kami laporkan dari kegiatan KSCS, loan agreement kami ditandatangani 30 Maret 2023. Sejak bulan Oktober 2022 kami sudah melakukan lelang dan sudah terkontrak paket konsultan sejak 11 Januari 2024 dan sampai hari ini di 2026 paket konsultan kami kemarin dalam proses penyiapan DD dan proses lelang ada sedikit keterlambatan sehingga pelaksanaan konstruksi mundur dari rencana awal yaitu di bulan November 2024 ke 17 Oktober 2025. Dan penerbitan SPMK konstruksi itu baru kami terbitkan di Desember 2025. Keterlambatan di awal masa konstruksi ini menyebabkan availability period yang ada di loan agreement. Mas Aldi boleh ke tadi dulu, timeline dulu Mas Aldi. Boleh ke timeline dulu dibesarkan. Aldi. Dibesarkan bisa, Aldi. Halo. Baik, Pak. Timeline Mas Aldi. Timeline. Monggo lanjut terus saja. Mas, Baik Pak misalnya Aldi. availability period tadi apa namanya? Mundur Bapak. Digunakan untuk apa? Ya, silakan monggo. Jadi availability period kami mundur. Yang semula kami rencanakan selesai di Januari 2027. Per hari ini kami baru bisa menyelesaikan di Februari 2028 dengan cover sepanjang 3 bulan. Maka kami usulkan sesuai yang disampaikan Bu Ari tadi pada Mei 2028. Mungkin itu Pak untuk timeline. Yes, tapi satu hal nih, misalnya ini kan 2026, terus 2027 katakanlah 1,5 tahun lebih gitu ya, atau 1/3/4 tahun, apakah kemudian bisa dijamin atau di safeguard tidak ada pemunduran lagi sehingga permintaan waktu yang tadi availability period berapa bulan tadi memang tidak perlu nambah. Sebetulnya itu sih tadi yang Bu Penny sampaikan gitu ya, concern agar atau saya menyampaikan perlu ditambahin safety factor kalau pakai istilah teknik atau spare waktu jaga-jaga kalau nggak cukup dengan itu atau kalau pakai memprediksikan di tahun berjalan sampai dengan 2027 ini kendalanya apakah sudah dimitigasi semua atau risikonya. Monggo
kualitatif, kalau toh tidak bisa kuantitatif, tapi itu bisa menggambar apa namanya, bisa kita tangkap sebetulnya masih ada kemungkinan atau risiko ini mundur lagi karena misalnya pas pelaksanaan yang mana juga agak tersendat sedikit. Monggo, Mas. Baik, Pak Dir, izin untuk pelaksanaan konstruksi sampai hari ini eh, kita memang status pengadaan lahan baru 52%, tapi memang di bulan November tahun ini sesuai dengan timeline pengadaan lahan dijadwalkan 100% pengadaan lahan akan selesai di November 2026, sehingga timeline yang kami estimasi masih sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan, yaitu untuk konstruksi sendiri itu selesai di bulan Agustus 2027. Jadi dari Agustus 2027 sampai dengan rencana project completion date di Mei itu kami punya buffer eh, waktu timeline kurang lebih sekitar 11 bulan, Pak Jim. Oke, baik. Terima kasih. Bu Ari, Bu Grace, ada kekhawatiran kah? Kalau memang tidak ada, bisa kita apa ya? Nanti saya persilakan lagi Bu Penny sama Bu Bagas untuk menyampaikan. Monggo Bu Ari, Bu Grace. Iya, baik Pak. Jadi untuk pertimbangan untuk penyesuaian project completion dan financial disperse, ini kami mengikuti perkembangan di lapangan atas kondisi 3 paket tersebut ya Pak. Memang dari pertimbangan Yes. tersebut untuk CS-nya, untuk consulting services-nya ini masih dalam range aman sih Pak untuk melihat kondisi di lapangan saat ini. Yes. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan sesuai dengan kontraknya fisik. Jadi fisiknya masih sudah selesai sampai dengan pre-handover sehingga konsultannya bisa masih mengawal dalam range waktu yang aman ya Pak. Karena project completion kan sebenarnya dari Februari harus selesai, maksudnya jadi masih ada buffer Februari ke Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan untuk administrasi pembayaran. Sehingga nanti untuk financial disburse sebetulnya batas waktu untuk kita melakukan pembayaran. Kalau administrasi bisa dipenuhi, Rekonsiliasi ya. ya maksudnya untuk kita mengajukan pembayaran, kalau ada shortfall, kalau ada exchange rate dan sebagainya, itu masih ada waktu 6 bulan untuk penyelesaian itu sih Pak pembayaran. Yes. Kalau lihat Baik. dari itu masih Bu Kris, mungkin aman. ada tambahan Bu Kris? Tidak ada Pak Juari. Baik, terima kasih. Bu Penny, Bu Bagas, memang agak optimis, tapi ya kita harus pegang optimisnya juga gitu ya. Monggo Bu Bagas, salah Bu Penny. Atau Bu Bagas duluan. Bu Penny, Bu Bagas, monitor kah? Iya Jin Pak Penny Pak. Eh, Yes, monggo. Untuk yang perpanjangan tadi berarti yang disampaikan masih sesuai dengan usulan yang di dalam surat itu aja ya Pak ya. Berarti Yes. dengan penjelasan yang disampaikan di explanatory note masih sesuai. Berarti ya kami kalau memang dari Kementerian PU-nya memang optimis memang cukup waktu itu, ya kami akan menindaklanjuti dengan seperti Bu Bagas sampaikan, nanti kami akan meminta pertimbangan dulu kepada Bappenas ya Pak. Jadi dari situ hanya yang perlu di ini yang usulan yang ketiga tadi, apakah ini akan disampaikan sekaligus atau parsial aja? Jadi karena yang tadi kami
kami mengharapkan ada surat tambahan ya, ada penjelasan tambahan terkait Tambahan dengan informasi. tambahan Eh, informasi tadi itu. Mungkin Ya. sekaligus Ibu, cuman tadi memang pertama itu saya angkat dulu karena kalau sudah biasa mungkin kita tapi karena ternyata enggak gitu ya, nanti kita minta tambahan informasinya dengan teman-teman PU. Nah, Iya, yang isu extension ini sebetulnya kan pelaksanaan fisiknya atau konstruksinya relatif masih terjaga gitu. Cuman ini jaga-jaga yang buat beres-beres administrasinya kira-kira gitu sih. iya betul Pak. Iya, Oke. iya. Berarti Baik, kami kalau tunggu sekalian perbaikan tambahan informasi tadi ya sekalian ya Pak untuk oke, kami nanti nanti sampaikan juga yang ke itu kita Bappenas. tanyakan Ya, Bu, ya, karena Bu Ari juga mau kontak, terus nanti bagaimana, terus kalau tambahan informasinya seperti biasa mungkin kita bisa sepakat dengan surat Pak Direktur iya, SSP SDA gitu ya untuk ini. boleh, iya, Oke, iya, siap. Baik, iya. karena kalau bolak-balik nanti kita juga boros Kelamaan, administrasi gitu iya ya. betul, Bukan iya, boros, kami mengajukan lagi gitu. iya, iya. Baik, nah sekarang yang realokasinya memang semuanya untuk konsultan services gitu ya. Monggo ini teman-teman balik, eh, kenapa begitu? Kalau tadi misalnya setelah sisa kontraknya ditaruh di konsultan, di kontingensi itu kan cara atau masing-masing lender berbeda. Nah, yang consulting services ini nambah kira-kira karena apa? Terus biar agak detail juga membahasnya. Silahkan teman-teman balik. Baik, Bapak. Hadir izin melanjutkan penjelasan untuk poin kedua terkait penambahan nilai kontrak konsultan. Memang di pengajuan kami realokasi ini hanya untuk penambahan kontrak konsultan saja. Yang pertama adalah akibat adanya keterlambatan proses lelang yang semula dijadwalkan selesai boleh balik dulu ke timeline, Mas Aldi. Yang semula kami jadwalkan selesai di bulan November 2024. Namun kami baru terkontrak di bulan Oktober 2025, sehingga memang selama masa eh, keterlambatan tersebut ada penambahan Menman, khususnya untuk Menman bid spesialis nasional dan internasional. Kemudian ada penambahan terkait pendampingan proses pengadaan lahan, yaitu TA Larat. Dan juga ada penambahan tugas proses perizinan yang masuk ke dalam lingkup konsultan supervisi. Kemudian di Baik, fase supervisi sebentar. juga ada gap, Bapak. Relatif bisa maksudnya di aware ya, kita awareness gitu ya. Karena kira-kira yang pertama kan sebetulnya karena telah terkontrak sehingga ada yang kalau pathway method ada yang ditambahin, ada yang di-push. Nah, cara nge-pushnya ditambahin Menman konsultan atau person ya. Kemudian yang lain tadi ada tambahan sosial karena mungkin pas untuk pembebasan tanah, dan yang terakhir apa tadi ya? Tambahan. Nah, itu kira-kira sebentar satu dulu ya, Mas. Teman-teman di keuangan dan juga di Bappenas ada yang pengen di-raise isunya terhadap perubahan realokasi yang memang fokus ke konsultan yang 3 tadi gitu ya, karena menyesuaikan waktu sehingga perlu ditambahin tenaga ahlinya, perlu tambahan sosial agar pembebasan tanahnya seperti yang terakhir saya agak lupa. Monggo Bu Bagas, Bu Penny. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari kami sebetulnya kalau memang itu berarti dari apa komponen konstruksi akan dipindah ke konsultan gitu Pak ya? Enggak, Realokasi. hanya consulting, hanya contingencies tadi di awal Oh, pembukaan. penggunaan kontingensi. Ah, Kalau penggunaan penggunaan contingencies. kontingensi sebetulnya kami harus ngecek lagi ke loan agreement-nya sih Pak, dia di Oke, schedule-nya bagaimana. Kalau memang sebetulnya tidak berpengaruh ke amandemen loan agreement, mungkin memang usulan ini lebih ke permohonan izin penggunaan kontingensi untuk yang komponen kontingensinya. Jadi kami izin nanti akan perlu cek dulu loan agreement-nya seperti apa. baik. Iya. Nah,
Baik, Mbak Bagas ngecek apa namanya loan agreement kalau tidak atau apa namanya ketika pas rapat ini berjalan masih belum apa ketemu, nanti kontak dengan Bu Ari ya, Mbak Bagas untuk tadi mengecek menyampaikan atau konfirmasi yang di sisi isi loan agreement-nya. Iya Pak, siap. Ya, baik. Bu Bu Penny, monggo Bu Penny. Iya Pak, mungkin tambahan tadi, apakah selain apa namanya yang tadi untuk usulan disbursement prosedur dan yang dua ini, apakah memang ini juga sudah disonding juga ke pihak IDPF ya untuk memastikan juga? Ya, baik. Monggo Bu Ari, Bu Kris, yang penggunaan contingencies teman-teman Korea sudah pernah diajak diskusi atau belum? Mudah-mudahan sudah lah, karena ini kan bagian dari quality control internal PU untuk mengajukan surat, mengajukan propos itu dilakukan gitu ya. Monggo Bu Ari. Baik Pak, untuk, untuk 3 hal tersebut di atas, salah. tiga hal usulan kami Pak yang disampaikan ini, yang pertama tadi yang sudah dilakukan sounding adalah yang amandemen klausul 1, terus yang Oke. kedua untuk yang perpanjangan project completion karena kaitan dengan adendum kontrak KSCS. Sebenarnya EDPF memberikan persetujuan untuk melewati project completion date yang awal gitu Pak. Cuman minta kita Oke. mengajukan secara resmi melalui Kementerian Keuangan. Nah, yang ketiga seingat Ya. saya sudah disonding Pak karena akibat penambahan itu masuk dalam adendum kontrak kan ya. Cuman mungkin teman-teman siapa tahu saya terlewat karena komunikasi intensnya terkait dengan kontrak CS ini, teman-teman balai. Bisa Monggo. Teman-teman Balai menambahkan yang apa namanya penggunaan contingencies. Kalau Bu Ari kan menyampaikan sebetulnya ini secara tidak langsung dia disetujui karena kontraknya sudah apa direvisi gitu ya, kira-kira yang nanti pasti akan mengambil. Monggo silakan teman Balai. Baik Pak Dir, izin untuk penggunaan realokasi kontingensi detail amandemen 7 sudah kami sampaikan melalui email ke EDPF. Namun seperti yang disampaikan Bu Ari, teman-teman EDPF meminta 3 hal tadi untuk disampaikan resmi melalui MOF di email EDPF ke kami, Pak Ya. Dir. Ya, baik. Intinya sudah ada komunikasi. Yang ini perlu ditambahkan di surat penguatnya dari Pak Direktur kah, Bu Penny, Bu Bagas, yang penggunaan kontingensi? Informasi tadi belum ada di penjelasan sebelumnya ya? Di Saya- explanatory note sudah dimunculkan mestinya ya, Bu Ari? Sudah sih Pak. Oh ya, Sudah, sudah. karena dasarnya usulan adendum CS tadi sih Pak. Karena ada Iya, iya. perubahan Ya, landmark, saya adendumnya apa gitu ya. Kisah yang terakhir tadi memfasilitasi teman-teman di keuangan dan juga pembiayaan, sekiranya memang diperlukan informasi penguat, saya apa ya mintakan ke Bu Ari untuk Iya. ditambahkan juga. Tapi kalau sudah ada di explanatory note dan sebetulnya hal yang biasa kita tempuh dalam pelaksanaan loan dan sudah ada di explanatory note, maka mungkin tidak diperlukan. Mas Teguh silahkan, tadi karena saya interrupt di satu dulu gitu, akan menambahkan tadi untuk yang penggunaan kontingensi atau realokasi. Baik Bapak, kami cek di email kami, terakhir kami kirim ke EDPF itu 30 Desember 2025 Bapak. Kemudian mereka meminta surat MOF. Ya, itu kan yang ini yang penggunaan kontingensi. Tadi Betul. yang saya sempat interrupt, Pak Teguh kan mau menyampaikan satu lagi gitu ya. Nah, sebentar Pak Teguh, satu ini dulu gitu. Yang penggunaan kontingensi masih Untuk ada lagi. Sudah cukup Hadir. Jadi kami menggunakan kontingensi untuk konsultan dengan nilai kurang lebih 1,1 juta US dollar diambilkan dari kontingensi. Nah, kontingensi dalam perhitungan terakhir masih ada sisa berapa, Pak Teguh, Mas Teguh? Sebelum kami ambil untuk CS ini bukan ada setelah 46, nanti setelah ini diajukan tinggal berapa gitu? 45 juta US dollar Pak. Mas Aldi boleh dibantu tabelnya Mas Aldi?
bukan yang kontingensi saja yang bisa kita pakai untuk hal semacam ini, masih sisa berapa, Pak Teguh? Sisanya masih ada 45.640.000 Oh, US dollar. kontingensinya lumayan besar juga ya. Oke. Gini, saya khawatir kalau kita nanti terengah-engah nafasnya gitu, tapi relatif apa namanya ya tersedia. Baik, teman-teman keuangan, teman-teman Bappenas, kondisinya seperti ini, kontingensinya gitu ya, setelah akan diusulkan masih seperti itu. Monggo ada apa namanya, ada tanggapan, ada pendapat, ada ini. Setelah ini mungkin kita sudah bisa akhiri pertemuannya. Bu Iya, Pak. Teni, Iya. monggo. Kalau kami melihat dari terms loan-nya, mengingat antar kategori ini dikenakan terms yang sama, mungkin ya sebenarnya kalau dilihat dari ini tidak berefek apa-apa ke ini kami gitu ya, kewajiban pembayaran kami, sehingga ya nggak mungkin karena ada realokasi, mungkin karena kebutuhan ya mungkin bisa diusulkan nanti ke pihak Koreanya, Pak. Karena memang tidak jadi membebani karena termsnya sama aja. Oke, Ya, makasih, Pak. Baik, terima kasih. Bu Bagas, silahkan Bu Bagas. Iya Pak, sama sebetulnya dengan Bu Baik. tadi, kurang lebih karena di loan agreement-nya sendiri saya cek ini di schedule 2 kontingensi muncul gitu Pak ya, berarti memang kalau akan digunakan nanti memang harus masuk ke usulan amandemen ini sih Pak. Dan kayak ini karena sudah muncul tidak perlu ada di surat Pak di SSPNDL lagi. Tidak perlu tambahan lagi ya, yang tadi saya mendorong Bu Bagas konfirmasi dengan Bu Ari, relatif sudah nggak perlu ya Bu Bagas? Untuk yang ini sepertinya sudah sih Pak, kecuali dari PU mau ada kelengkapan dokumen lain tadi yang pembahasan ya, sebelumnya. Yang terakhir, yang isu 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Namun ini kalau kita yang KSCS ini ya, kalau kita istilahnya baca berita, kadang misalnya googling, memang ada bukan pemberitaan, tapi nanti ada substansi ataupun mungkin hasil dari googling itu yang kadang bersifat pesimis, termasuk apa namanya cara kerjanya gitu ya, yang pakai checking gitu, yang relatif agak lama atau memerlukan waktu lah. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa terus safeguard ini gitu ya, agar diskusi yang ini kita agak optimis bisa kita jaga. Dan juga bahwa kita saya gitu ya, membahas ini cepat supaya tidak ada kesan kita tidak responsif, karena ujung dari ini misalnya yang di spamnya itu kan relatif sudah ada janji kapan selesai, dan ketika airnya masih belum nyampe gitu kan, memang dengan KITC ini masih perlu section 4 tadi gitu ya, belum nyampe kan, menjadi apa istilahnya, kesalahan atau kewajiban pemerintah masih ada yang kurang atau tersisa. Nah, berdasarkan pembahasan internal di PU dalam kerangka Bluebook begitu, section 4-nya di dalam Bluebook diindikasi sudah dicantumkan, kemudian di proses-proses selanjutnya persiapan ke arah Green Book, fokus ataupun mengarah ke AIB. Nah, kami juga sudah melakukan diskusi mendalami dokumen Bluebooknya, beberapa hal yang kurang nanti akan segera terus ditambahin gitu dengan waktu berjalan Bu Ari, tetapi rasanya misalnya itu diminta masih belum memungkinkan, kita juga aware gitu Bu Bagas, agar Section 4 ini atau KSTS secara keseluruhan dengan WTP-nya juga kita melakukan safeguard di perencanaan gitu ya. Tadi sudah memproses untuk di Section
empatnya, sehingga di dalam diskusi Blue Book mungkin ada satu dua yang kurang, itu kita sepakat untuk melengkapinya dalam dalam waktu berjalan berikutnya, tetapi mendorong bahwa usulan Green Book yang KSTS dengan AID juga bisa bisa lolos, agar kita semacam tidak tersandra gitu ya, dalam artian untuk penyelesaian spam karyanya ini. Baik, yang terakhir sebetulnya ekstra kurikuler atau informasi tambahan, tapi kalau teman-teman ingin menyampaikan informasi, kami persilahkan. Saya semata-mata open information gitu ya, walaupun ini forumnya tidak membahas dokumen pengusulan LUN, tetapi kami sampaikan karena ini bagian dari untuk mensukseskan sistem air baku dan sepan atau penyediaan air minum Cilegon atau Banten dan Jakarta. Monggo, silahkan. Kalau Bu Ari, kami kemarin sudah diskusi agak lama dalam. Teman-teman keuangan, teman-teman Bappenas, ada yang ingin disampaikan, Bu Penny, Bu Bagas? Pak Juari izin Iya, tadi silakan. terkait yang bagan ini yang ditampilkan di Zoom, saya sandingkan dengan schedule dual loan agreement itu kan angkanya agak berbeda begitu ya. Nah, itu mohon diinfokan seperti yang base Akan Bu cost-nya Bagas, bedanya ya, seperti di layar Zoom ini kan base cost after amendment 7 itu 162 juta gitu ya. Tapi kalau di ya. loan agreement kan 178, dan yang kontingensi juga dari kalau loan agreement 29, yang di Zoom ini 45. Mohon konfirmasi dari PU ini, berarti apakah sudah beberapa kali melakukan amandemen loan agreement atau bagaimana? Mohon maaf ini saya soalnya baru juga terkait perkoreaan ini. Oke, nggak Bapak, Bu Gagas, terima kasih. Silahkan Bu Ari, teman-teman balik. Rasanya sih belum pernah ada ini loan agreement ya Bu Ari ya. Monggo Bu Ari, mungkin yang pertama dulu, kalau memang belum pernah, sebetulnya kan mungkin memang ada ada sedikit eh, kurang cermat lah di sisi ini. Oke, silahkan Bu Ari. Baik Pak, izin. Ini Kalau maksudnya yang kolom ya, atas, garis paling atas ini amandemen 7 untuk kontrak CS-nya. Jadi pada saat oh, amandemen 6, ini consulting service-nya kan 13,6 Pak. Sehingga kebutuhannya realokasi dari kontingen consulting service ini mengakibatkan perubahan juga di nilai amandemen CS yang ke-7 gitu Pak. ya, sebentar. Ini kira-kira kan bahwa tabel yang disandingkan itu mengacu di perubahan-perubahan kontraknya gitu ya, Bu Ari. Jadi Tetapi, heading atasnya ini oke, bukannya CS gitu maksud saya. Ini alokasi awal gitu. Terus yang kedua ini oh, propose alokasi gitu baru difference. oke. Eh, Biar nggak Bu bingung Bagas, gitu. perlu Izin, direvisi kah ini? Kalau perlu direvisi nanti kan tinggal direvisi terus dimuatkan di suratnya Pak Direktur. Kalau begitu boleh ditambahkan kelengkapan apa tadi Bu, Ya, alasannya ya Bu, tambahan. soalnya kalau sepertinya kalau berdasarkan rekan teman-teman yang mengalami Korea ini sebelumnya kan sepertinya belum ada amandemen untuk proyek ini ya. Berarti Nah, seharusnya ya, punten, ya Bu Ari, benar. kira-kira kita memang terus karena bahas loan amendment, bisnya ya loan awal kayak apa, terus sekarang kita Ya, usulkan Ya kalau betul Bapak. Kalau boleh yang demikian. sama ini, ini loh Pak, ah, izin yang ini penamaan perubahan, oke, kolomnya. nggak apa-apa. Yang ini perubahan di kontrak-kontrak di internal Ibu aja, misalnya itu di eh, suplemen atau apa, tapi kita biar nggak bingung gitu. Nanti teman-teman keuangan juga ya original loan sama proposal loan, kira-kira kan gitu gampangnya. Oke, monggo Bu Ari atau Bu Bagas akan ingin nambahin lagi biar nanti setelah ini Bu Ari. Silakan Bu Bagas. Sementara itu Pak, ya message-nya. Oke, oke. Ya, kira-kira gitu Bu Ari, kalau memang agak confuse sedikit, dirubah atau ditambah direvisi informasinya ke yang biasa dilakukan based on original allocation di loan. Iya Pak, kalau di explanatornya dan yang lain memang kita kolomnya semula menjadinya berdasarkan alokasi dan sih. Ini paparan
balai kan ya? Nggih. Ya kalau di Pekara ini mungkin karena teman-teman balai menjelaskan CS-nya ya Pak. Gini, kira-kira oke kalau ini masih ada di situ nggak apa-apa, tapi nanti di ujung di kesimpulan ini sebagai kayak exercise tapi tabelnya nanti disesuaikan judulnya biar nggak membingungkan. Tetapi di usulan LUN kita berpaku atau mengacu ke yang biasa dilakukan, misalnya original loan-nya berapa, terus propose loan-nya berapa, biar tidak menimbulkan interpretasi lain gitu kira-kira, atau kita sepaham. Pak Dir, izin menambahkan Bu Ari, Pak Dir, kalau boleh. Iya, silakan. Jadi memang nanti mungkin kami perbaiki Pak Dir dan Bu Penny tadi, kami menambahkan satu kolom original dari loan agreement. Memang nilai base cost berkurang, pindah dekontingensi itu setelah masing-masing paket terkontrak. Jadi otomatis oleh EDPF, oleh lender, itu tabel saldo loan ini langsung dirubah oleh mereka. Jadi sisa uang dari proses lelang, karena kan nilai kontrak di bawah pagu pengadaan, itu otomatis sisanya akan masuk ke kontingensi oleh teman-teman lender, Pak. Jadi di kontingensi ini memang ada kenaikan dari 29 juta US dollar menjadi 46 tabel yang ada di sini. Nanti kami mungkin tambahkan satu kolom lagi, izin Pak Dir, supaya lebih clear histori perubahan angka-angka ini dari original loan sampai ke rencana usulan penggunaan kontingensi yang berasal dari usulan kami, Pak Dir. Iya. Saya masih agak istilahnya sedikit, tetapi monggo aja lah, nanti itu maksudnya Bu Ari, Pak Teguh, Bu Bagas, terus Bu Penny, nanti misalnya revisinya di share gitu ya, dikonsultasikan informan udah cocok atau belum gitu, dalam artian yang tadi Pak Teguh sebetulnya kita juga mahfum gitu ya, tapi kalau di usulan kan biasanya memang kita berpegang original, terus proposnya kayak apa. Nah, proses berjalannya yang ini kan tadi disampaikan dia direkap gitu ya, diikuti. Gimana Bu Ari biar kita terus bisa akhiri pertemuan ini, prinsipnya setuju, cuman ini menuangkannya nanti direvisi sampai terus dikonsultasikan, dikonfirmasi sampai terus agak terus cocok gitu ya, cocok tuh oke, kalau kayak gini saya bacanya juga kayak gini gitu kan, terus teman-teman yang lain juga persis, sehingga tidak ada perubahan baca gitu ya, perubahan makna dari pentampilannya. Monggo Bu Ari. Ya baik Pak, izin Iya. ya Pak, nanti kekurangan informasi yang tadi diperlukan, coba kami inventaris dulu dan kami cek lagi di Explanatory Note. Nanti kami sambil klarifikasi apakah masih diperlukan penambahan informasi atau tidak. Untuk yang sifatnya tadi sounding memastikan ke EDPF, mungkin karena kami komunikasinya dua cara ya. Satu melalui komunikasi email dan yang satu memastikan lagi melalui komunikasi pesan ya, melalui kadang via aplikasi WA atau dan sebagainya. Nah, mungkin itu untuk yang kaitan tambahan informasi. Untuk yang ini penjelasan bahwa kategori loan yang ada di LA berbeda dengan pengusulan, karena untuk semua loan Korea sebenarnya nggak cuma EDPF, EDCF, semuanya sisa lelang ataupun sisa lelang terhadap alokasi awal ini semuanya pindah ke kontingensis gitu Pak. Sehingga kontingensinya yang semula hanya 27 sekian, saya bertambah. Nah, nanti kami cek, kami pilih lagi mana yang perlu ditambahkan di surat ya Pak, izin. Iya. Bu Bagas tadi di presentasi pas Pak Teguh menambahkan, memang menyampaikan bahwa ketika kontrak sudah terkontrak, maka alokasi yang di sana di dalam tabel auditnya dia ditambahkan di kontingensi begitu Bu Bagas.
Itu saya tadi agak lupa ya, makanya agak bingung. Nah, monggo saja ini nanti di apa namanya di update tabelnya, kemudian disampaikan by informal. Kalau memang agak masih bingung-bingung ya monggo saja sih Bu Ari nanti bisa mengarrange pertemuan yang membahas tabel propose loan realokasi ini biar terus clear. Saya rasa kan rapatnya kalau kayak gitu cepet lah, bisa sampai 1 jam mestinya, karena terus fokus bahas ini saja. Tinggal kayak ini kan menjelaskan, misalnya consultant services ada sisa berapa juta gitu, taruh di contingencies. Kalau kita mau ragakan kan, misal mau ditaruh di bawahnya tulisan keterangan tambahan dari sisa kontrak gitu kan, atau mau taruh di tabel kanannya tambahan dari ini gitu, itu bisa saja. Oke, monggo ya Bapak Ibu sekalian, nanti dilengkapi informasinya, kemudian dikonsultasikan kira-kira gitu, biar kalau sudah oke, bisa dibaca, difahami bareng gitu ya. Itu yang kita tambahkan melalui suratnya Pak Direktur SS untuk melengkapi proses ini, yang kemudian kita bisa proses internal di Bappenas. Kami mengendorse ke tempatnya Bu Bagas, namun proseduralnya nunggu nota dinas dari Pak Deputi ya, Bu Bagas ke Pak Deputi kami untuk nanti kami kerjakan, yang kemudian kami naikkan lagi. Baik, kalau sudah tidak ada yang lain lagi, kami bisa akhiri pertemuan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman PKLN, Bu Kris dan kawan-kawan, teman-teman Balai, kawan-kawan SDA. Yang atap saya kok agak keselip ya. Mohon maaf tadi tidak minta konfirmasi. Teman-teman atap, mohon maaf, saya terus terang lupa. Ada yang ingin disampaikan teman-teman atap? Karena loan ini kan direktur pembinanya di Direktorat Atap. Monggo. Bu Angel, Izin Pak, mungkin sudah cukup Pak tadi yang disampaikan oleh Bu Ari Pak, dan penjelasan teknis dari teman-teman Balai sudah Bapak izin. Mohon maaf Bu Angel, saya benar-benar lupa. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman Atap dan juga teman-teman di Kementerian Keuangan, Bu Bagas di Kedeputian Pembiayaan. Ini rapatnya memang kita dorong di kesempatan pertama agar kita tadi ya di depan gitu. Kalau ada beberapa hal yang perlu tambahan, Bu Ari dan teman-teman masih punya waktu gitu ya, sehingga paralel dengan misalnya kami menunggu nota dinas, sehingga kita terus bisa proses. Nah, saya bayangkan antara lain kan misalnya gitu ya, teman-teman konsultan atau kontraktor itu sudah pengen mengajukan, namun dia belum cukup 1 juta. Karena kan kalau ini kita proses, dia kemudian terus bisa gitu ya. Terus bisa dan bisa digunakan untuk rolling pembiayaan gitu ya. Karena kita paham juga kalau kondisi keuangan sekarang kan cukup signifikan lah kendala-kendalanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas berbagai hal yang tidak pas, kurang berkenan dalam memfasilitasi diskusi ini, dan mohon maaf sekali lagi gitu ya, masih suasana fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Bu Bagas, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dir, terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Teguh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pak. Wendy, terima kasih. Terima Iya, kasih Pak. Pak.